Halo. Halo. Halo, bro. Ya. Gimana kabarmu? Puji Tuhan, baik, sehat. Tadi hari ini ngajar. Hari ini ngajar, enggak ngajar. Hari ini kosong. Kosong. Ya. Ngajar satu. Ya. Di kelas berapa itu tadi? Hari ini ngajar kelas 12. Kelas 12. Iya. Wah. Dalam seminggu ini biasanya berapa kali ngajar? Ya kita menyesuaikan WFH ya. Jadi tentu tidak bisa seperti tatap muka offline. Jadi ya disesuaikan. Kalau saya ya hampir tiap hari mengajar. Wah, hampir tiap hari mengajar. Ya, kerasa bedanya toh saat dulu tatap muka langsung, pasti sekarang beda lah. online. Pasti beda lah. Bedanya di mana? Ya beda lah bro. Sentuhannya berbeda. By the way kamu tambah gendut ya? Enggak lah, saya ini one pack. Iya. Oke. Mengajar kan passionmu toh. Sudah kah? Soundnya sudah bagus kah? Ya. Teman-teman bisa kasih jempol kalau emang sound kami terasa jelas. Oke. Tunggu dulu lah. Tunggu beberapa waktu lagi. Ya. Oke. Tunggu sebentar. Gimana? Panitia, apakah sudah bagus soundnya? Sudah, oke. Oke. Kita mulai? Oke, kita mulai ya. Oke. Selamat malam teman-teman, dimanapun kalian berada. Malam hari ini kita live talk River of Love Ministry bersama saya dengan saya Kuswanto sebagai host. Kali hari ini, malam ini kita kedatangan tamu spesial. Tamu spesial masih muda dan tampan. Waduh, kamu terlalu memuji bro. Loh, situ lebih tampan. Loh, jangan gitu mas, serius. Kayak perempuan aja. Saya suka gayamu bro. Wah, masih muda dan tampan. Waduh, Robi Darmawan. Ya, thank you. Ya, Robi ini saya kenal dia sebagai seorang pengajar di salah satu sekolah swasta di Surabaya. Ya, bro. Sudah berapa lama ngajar? Saya mengajar sejak 2014. Ya, puji Tuhan. Ya. 2014, hampir 6 tahun ya berarti ya? Ya, sekitar 6 tahun, masuk tahun ke-7. Tahun ke-7. Masuk tahun ke-7. Ya, apa namanya? Sesuai dengan profil kita nih, sama-sama masih muda. Tentu tema yang kita angkat malam hari ini adalah problematika milenial. Yeah. Sebelum kita bahas lebih lanjut, bisa aku panggilnya Mas apa bro ya? Bro aja. Ya, bro. Bisa dijelaskan dengan singkat mungkin bagi audiens di rumah yang tidak paham apa arti milenial. Ya, pertama perlu diluruskan dulu. Jadi saya tidak akan secara khusus spesifik teoritik bicara tentang milenial, cuma kebetulan saja kurang lebih sekitar 7 tahun terakhir saya kan banyak berinteraksi dengan siswa-siswi yang saya ajar. Iya, benar. Dan mereka semua masuk kategori milenial. Sebagian besar kelahiran antara 98 sampai 2000-an. 98 sampai 2000-an. Ya, tapi secara sosiologis kita pun mungkin masih terhitung milenial, bro. Oh, iya. Kita juga masih milenial ya. Jadi ini disclaimer ya buat teman-teman follower Kuswanto, Robi Darmawan atau Sungai Kehidupan. Ya kebetulan aja saya banyak berinteraksi dengan anak-anak milenial, jadi ya temanya jadi problematika milenial. Nah, gitu, ya. Ngomong-ngomong nih soal milenial, kita kan juga termasuk milenial nih. Kita flashback ke masa lalu. Waduh. Ingat nggak waktu dulu masih sekolah ada jingle yang sangat populer? Apa itu? Ini jinglenya. Sungguh aneh tapi nyata. Itu itu waktu kamu muda, bro. Oh gitu ya. Kamu dengar ya lagu ini? Tahu, saya tahu. Yang liriknya? Malu aku malu pada semut merah ya. Takkan terlupa. Kisah kasih di sekolah dengan si dia. Si dia sopo rek. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Wah, tapi saya nggak ngalami sih bro. Oh nggak ngalami? Ya, jadi kisah cinta saya lebih banyak di kuliah.
Bentar. Nah, di SMA saya sempat pacaran tapi Bentar. nggak cinta monyet lah. Benar-benar. Aku ini sebenarnya nggak bahas ngomong soal pacaran loh. Kenapa kamu tiba-tiba tahu pacaran? Kamu sih ngajak ngobrol tentang Aku Oke, ngomong, oke. ya boleh dah. Ya masa-masa indah waktu masih sekolah dulu. Nah, ngomong-ngomong nih waktu Ya. masih sekolah atau bahkan mungkin masih remaja dulu. Mm-mm. Boleh nggak Bro Robi cerita sedikit ya kan masih remaja kan masih Ya. menggebu-gebu. Kadang juga kelepasan. Maksudnya gini. Mm-mm. Pernah nakal nggak? Oh, atau tentu. sampai sekarang masih nakal? Nggak usah dibahas di sini lah. Kalau ditanya pernah nakal, ya saya Coba pernah nakal. ada pengalaman waktu dulu. Saat nakal-nakal. SMP ya. SMP. SMP itu saya pernah kelas 3 ya, kelas 3 waktu itu. Kelas 3 SMP di Kediri ya. Di Kediri, SMP Negeri 1. Mohon maaf ya teman-teman alumni SMP Negeri 1. Karena waktu kelas 3 SMP Negeri 1 saya SMP favorit bro di Kediri. Oh iya. Waktu kelas 3 saya bolos itu hampir 40 hari. 40 hari. Bro. Total hampir Itu 40 hari. Nek itu bisa kayak jadi doa atau apa 40 hari. Hampir 40 hari orang tua saya dipanggil ke sekolah. Waktu itu papa sudah meninggal ya. Orang tua saya dipanggil ke sekolah. Mama saya nggak mau datang, yang datang nenek saya. Akhirnya wali kelas saya ketemu nenek saya, wali kelas saya nangis. Nenek saya itu orangnya gampang terharu, ikut nangis, jadi tangis-tangisan di situ. Iya. Nah, saya ini kok sedikit nggak percaya ini. Masa Sungguh. Robi Darmawan yang sekarang dengan kedisiplinan dan profesionalitasan dulu sampai bolos 40 hari itu loh. Ya, people change. Orang bisa berubah. Apa yang dulu baik belum tentu besok tetap baik, bro. Apa yang dulu jelek belum tentu besok tetap jelek. Itu banyak sekali contoh-contoh cerita orang-orang terkenal yang kita tahu. Itu banyak sekali. Ya, saya rasa itu sih. Ya. Kalau ngomong kenakalan, saya sendiri juga pernah dulu ngalamin. Gimana? Waktu masa muda itu. Kalau kamu bolos ya? Saya bolos. Saya juga bolos pernah. Saya itu malah ada yang lebih ya agak liar itu. Iya, saya betul. suka berkelahi waktu itu. Waduh, ya, keren bro. Saya suka berkelahi, bahkan lawan sebesar apapun, saya tidak takut. Waduh. Pernah saya lempar batu terus lari. Serius, waktu masa sekolah itu saya suka berkelahi dan seperti kayak ada kebanggaan tersendiri itu. Iya, saya tahu itu. Nah, saya waktu itu nggak berani berkelahi bro. Ke saya di SMP negeri, yang notabene Chinese-nya sedikit. Ya anak SMP mulai ada geng-geng kan. Iya benar. Saya cenderung geng dulu. Itu kan zaman geng ini, geng Iya, itu. saya cenderung menghindari itu, menghindari perkelahian karena ya saya mesti membangun kekuatan dulu. Kalau saya nggak punya teman ya saya bawa belur sendiri nanti. Iya. Nah, nih tadi kan kita ngobrol soal masa lalu kita tentang kenakalan kita. Iya. Nah, sesuai dengan tema kita, Iya. problematika milenial nih. Nah, kira-kira menurut Bro Robi, apalagi sebagai pengajar yang sudah secara sehari-hari berkutat atau selalu berhubungan Saya minum dengan dulu anak. ya ini? Oh boleh, silakan ya, nyantai. Menurut Bro Robi, kira-kira nih, Iya, Bu. apa sih problematika yang dialami oleh para milenial sekarang? Tentu ini lagi pertanyaannya. Tentu ini tidak bisa merangkum semua ya, tapi kalau dalam catatan saya yang bisa saya sampaikan malam hari ini, Ya. sekurang-kurangnya ada 5 hal. Ada 5 hal. Problem yang bagi saya sangat mendasar, yang sangat penting untuk diketahui bukan hanya oleh para milenial, tapi terutama bagi orang tua. Oh, jadi tidak hanya milenial saja ya? Terutama orang tua malah. Orang tua malah ya? Anak-anak milenial, anak-anak muda lah ya, anak-anak muda yang saya banyak berinteraksi dengan mereka, rata-rata kurang apresiasi bro. Itu yang pertama. Kurang apresiasi yang pertama. Yang kedua, mereka tidak pernah dianggap sebagai subjek oleh orang-orang terdekatnya. Tidak dianggap subjek. Tidak pernah dianggap sebagai subjek oleh orang-orang terdekatnya. Yang ketiga, karena mereka kurang apresiasi, akhirnya dampaknya mereka sangat haus terhadap eksistensi. Sehingga mereka bisa lakukan apapun demi bisa eksis, mendapatkan pengakuan itu karena kurang kan. Lalu yang keempat, problem yang dihadapi milenial sekarang ialah kondisi di mana mereka kebanjiran informasi. Jadi kalau zaman kita dulu
lack of information, kekurangan informasi. Hari ini mereka kebanjiran informasi. Kebanjiran ya zaman sekarang ya. Itu jadi problem tersendiri. Oke, Dan yang kelima dalam catatan saya, terutama di Indonesia secara umum ya, mereka kurang pendidikan seksual. Dan itu fatal sekali. Itu fatal. Oke, tadi kamu menyebutkan ada 5 problem ya. Ya sambil diminum. Bisa dibantu, dijelaskan satu persatu. Saya juga sambil minum juga. Tadi problem yang pertama adalah kurang apresiasi nih. Kenapa kok milenial itu kamu sebut kurang apresiasi? Ini saya ambil dari pengalaman banyak sekali anak muda yang bertemu dengan saya, dan mungkin juga pengalaman kita sendiri ya, pengalaman saya juga. Gak tahu kenapa saya merasa budaya orang tua dalam mendidik kita itu sangat pelit terhadap pujian. Mereka sangat concern terhadap perbuatan salah, tapi ketika kita berbuat sesuatu yang positif itu tidak mendapatkan apresiasi. Itu jangan dianggap remeh. Fatal ya? Masa kecil itu sangat menentukan karena apa? Ketika di masa kecil kita kekurangan apresiasi, kekurangan pengakuan, kekurangan penerimaan, dan yang utama dari orang-orang terdekat. Percayalah, ketika remaja mereka akan mencari itu. Mereka akan lakukan apapun untuk mencari itu tanpa mereka sadari. Dan jangan salah, bahkan ketika mereka dewasa dan banyak sekali orang-orang tua sekalipun. Jadi kalau Bro Kuswanto pernah dengar istilah gila hormat. Gila hormat ya. Itu kan gila hormat tidak dialami, bukan benar-benar gila hati orang yang war-war itu. Istilah gila hormat itu kan sebetulnya wujud dari orang-orang dewasa yang sebetulnya masih kurang pernah mengalami trauma di masa kecil, yaitu kurang diapresiasi. Dan itu melanda hampir semua anak muda, Bro. Dampaknya tidak sedikit. Seperti yang tadi saya bilang bahwa mereka akan melakukan apapun untuk mendapatkan apresiasi. Mereka akan mencari apresiasi itu dimanapun mereka bisa. Di sisi lain mereka sangat menilai dirinya terlalu rendah. Mereka minder. Apa yang terjadi kemudian? Potensinya nggak berkembang. Karena mereka punya gambar diri dan menilai diri sendirinya itu rendah. Jadi sorry saya potong. Jadi kamu bilang tadi karena anak muda ya, kebanyakan anak muda ya mengalami hal ini ya, kurang diapresiasi, akhirnya menyebabkan minder ya. Ya, minder. Ini menjadi tanggung jawab untuk semua orang tua. Apapun hal kecil sekalipun yang dilakukan oleh anak-anak kita, sudah sepantasnya dia dapat apresiasi. Karena kalau nggak dapat apresiasi, dia akan berhenti lakukan itu. Sedangkan di sisi lain, kalau anak buat salah, contoh misalnya anak kecil jalan tidak sengaja karena dia pengen cepet-cepet atau dia konsentrasinya di tempat lain, nyenggol gelas pecah gitu. Itu pasti orang tua marah. Yang disalahkan anaknya. Ya, itu orang tua marah. Dan itu konyol. Kenapa konyol? Karena untuk anak seusia beberapa tahun ya, katakanlah masih 4-5 tahun, kalau dia tidak concern, dia tidak konsentrasinya di tempat lain, sehingga lari tidak sengaja menyenggol, itu wajar aja karena mereka masih masih anak-anak gitu. Pelajaran juga ada. Dan anehnya orang tua itu seringkali menyebut anak-anak yang seperti itu nakal ya. Itu saya sedih. Nakal itu kalau ada gelas dibanting gitu. Dengan sengaja. Mungkin anak kecil banting dia masih belum tahu ya. Tapi ketika dikasih tahu bahwa ini gelas kita beli pakai uang, kalau pecah kita tidak bisa minum lagi. Nah, dibangun dulu pemahamannya. Ketika sudah dibangun pemahamannya dan masih banting, nah itu baru oke lah. Saya bisa mengerti kalau orang tua bilang itu nakal. Nah, saya nyambung sedikit ya. Tentang kurangnya apresiasi. Suatu kali saya pernah bertemu sama seorang anak remaja. Seorang remaja. Usianya kira-kira ya 12-13 tahun. Waktu itu saya sedang pulang kampung ya. Di Kediri. Ya, di Kediri. Anak itu sedang jalan di depan rumah saya gitu. Itu jam 10 pagi kali ya. Terus saya tanya, kamu nggak sekolah? Anak laki atau perempuan? Laki. Kamu nggak sekolah, kenapa? Gitu. Kamu tahu jawabannya apa? Sorry ya, saya dalam bahasa Jawa ya. Gaya opo mas sekolah? Paling besok aku ya jadi kuli. Nah, sedih saya.
bagaimana mungkin anak semuda itu yang harusnya punya pikiran sangat ideal dan sangat jauh bermimpi, tapi dia sudah membatasi mimpinya. Bapakku kuli, saya tahu, iya sih bapaknya kuli. Dia sudah membatasi dirinya. Ke depan saya pasti jadi kuli. Itu bukti bahwa dia memandang potensinya itu sangat rendah, dia memandang dirinya sangat rendah. Dan itu didapat dari mana? Ya kalau kita bicara tentang dari dalam sosiologi ya, bayi lahir itu kertas putih, bro. Apa namanya, pure. Ya kertas putih. Ya. Dia mau jadi merah, jadi hitam itu orang tua dan lingkungan. Orang tua yang lingkungan dan yang mewarnainya ya. Ya tentu. Bahkan anak bayi itu kan nggak bisa ngomong, bro. Benar. Itu kalau katakanlah ya, ini kita berandai-andai diasuh sama monyet kayak Tarzan, dia akan gitu. Dia tidak akan tahu berpakaian. Ya. Dia akan berjalan dengan keempat tangan dan kakinya. Ya. Dia akan hidup seperti kera. Jadi makanya dalam pendidikan ya, kalau anak sampai jadi jahat, kalau anak sampai jadi rusak, tidak bisa sepenuhnya tuh anak disalahkan. Orang tua turut andil. Itu ya? Orang tua gagal mendidik. Jadi ya para orang tua ambil tanggung jawab ini. Kalau sampai anak kita jadi nakal, jadi liar, jadi penjahat, bahkan terlibat kriminal, itu sebagian besar adalah kegagalan orang tua dalam mendidik. Itu dalam perspektif hukum ya, teman-teman boleh koreksi kalau saya salah. Undang-undang perlindungan anak itu memberikan perlindungan terhadap anak yang terlibat kejahatan kriminal. Ya. Termasuk kekerasan dalam rumah tangga gitu termasuk. No, maksudnya ketika ada anak ya di bawah disebut anak itu di bawah 18 tahun menurut undang-undang, dan kalau dia ketangkap mencuri atau merampok, katakanlah hukumannya harusnya 3 tahun gitu. 3 tahun, ya. Katakanlah 3 tahun. Dia hanya akan menjalani sepertiganya saja. Oh. Ya. Kenapa? Karena dia anak yang secara psikologis dianggap belum cukup cakap membedakan mana yang baik mana yang benar. Dan anak yang sampai melakukan kejahatan karena gini. Jadi satu sisi anak dia pandang sebagai pelaku, itulah kenapa dia tetap dihukum. Tapi di sisi lain dia dipandang sebagai korban. Korban kegagalan orang tua dalam mendidik anak-anak. Sorry ya para orang tua, saya berpihak pada anak ini dalam posisi ini. Ya. Ya. Oke, berarti orang tua turut andil sangat besar sekali. Oh ya. Terkait itu, bro, sorry. Daripada saya lupa ya. Boleh ya saya lanjut ya? Silakan. Para remaja putri. Nah, hati-hati Bapak Ibu yang punya anak remaja putri. Kenapa? Karena kalau sampai anak Bapak dan Ibu itu tidak mendapatkan pengakuan, penerimaan dan pujian yang cukup di rumah, dia akan nyari di luar. Wah, nyari di luar ini bahaya ini. Bahaya, bro. Saya pernah ya menemui seorang anak yang saking hausnya akan pujian, akan penerimaan, akan pengakuan. Dia ketemu sama seorang lelaki. Waduh, ini ya. Itu ibarat tanah gersang ya. Sama laki-laki itu dikasih air, bro. Karena dia kehausan, diserap loh. Diambil semua kasih sayang dari laki-laki itu. Akhirnya terjadi hal yang kita tidak inginkan, bro. Ya, itu mengerikan sih, mengerikan. Ya, ini nanti kamu bahas soal bahwa juga butuh pengakuan, pujian, penerimaan diri. Itu bukan cuma anak muda, semua manusia butuh itu. Ya, beberapa waktu lalu ini, kurang lebih 3 bulan lalu, bro, dunia tarik suara dihebohkan. Kamu pasti tahu, pasti ya lah, dengan single yang berjudul Latih. Nah, Latih kayak semua tahu. Latih ini waktu awal saya dengar, belum pernah lihat klipnya. Saya pikirnya nyanyi orang luar, bro. Keren sih. Keren memang. Keren sekali. Suaranya dan permainan musiknya itu sangat-sangat luar biasa. Waktu itu awal aku pikir, wah ini pasti ini nyanyi orang luar dan collab dengan orang Indonesia, kan ada perpaduan bahasa Inggris dan bahasa Jawa. Nah, saya ini sampai nonton video YouTube itu berkali-kali. Nah, yang jadi penasaran buat saya itu ngikuti komennya yang di YouTube itu. Nah, saya percaya bukan hanya saya saja, orang lain juga. Pasti ketika ini ada orang Indo nih, terkenal nih, yang dicari komennya ada nggak orang boleh komen. Nah, orang boleh komen. Kemudian saya lihat telusuri lagi, banyak orang itu yang mention penyanyi-penyanyi atau musisi luar negeri, bule khususnya, supaya mengcover lagu itu, bro. Iya, itu viral tuh. Nah, itu viral. 50 juta lebih sudah. Sekarang 80 ribuan. 80 juta. Sudah 80 juta. Nah,
Terus kemudian saya mengamati lagi di YouTube, bermunculan dengan viralnya Lati ini, ada bermunculan di video gini, bagaimana reaksi bule terhadap Lati. Nah, ini saya kan menganggap gini, apakah kita ini merasa butuh diakui kalau Indonesia ini kok sampai kenapa harus orang bule melihat reaksi kita terus mereka merasa bangga. Oh, harus diakui bule dulu gitu. Gitu. Oke, jelas. Wah, ini panjang kalau penjelasannya gini. Ini nggak langsung berkaitan dengan milenial ya, tapi gini bro, kita ini negara bekas jajahan. Yang menjajah adalah orang Eropa. Dan selama menjajah, Eropa itu tidak hanya sekedar membawa senjata untuk menaklukkan kita, tapi membawa ideologi. Ya, kalau kita belajar sejarah, bagaimana waktu itu orang Belanda, orang Inggris, Portugis yang pernah mampirlah di Nusantara ya, Belanda yang paling lama, itu membangun tata dalam masyarakat itu ke dalam 3 strata. Paling tinggi itu Eropa. Dan peranakannya. Kedua timur asing, termasuk Tionghoa dan Arab. Yang paling bawah itu Bumi Putra. Bumi Putra atau kita lebih akrab sekarang ya, generasi Orde Baru lebih akrab disebutnya pribumi. Nah, 3 strata ini bertingkat. Ini software ideologi yang ditanam oleh para penjajah. Yang kamu percaya atau tidak, sampai sekarang katakanlah Belanda 1600 ya, 400 tahun itu nggak jebol sekarang, sampai sekarang. Nah, percaya atau tidak, orang Indonesia akan selalu, semua yang jelek pasti itulah Indonesia. Semua yang baik selalu Eropa, bro. Nah, ini contoh lagi ya. Betul, ini perlu diulas, bro. Ini teman-teman perlu tahu ini. Kamu tahu nggak? Ya, ini teman-teman boleh koreksi sekali lagi ya. Sebagian besar orang Tionghoa, diakui atau tidak, itu memandang orang pribumi, orang Jawa, itu lebih rendah dari mereka. Harus diakui atau tidak, itu yang terjadi. Terutama di Jawa, bro. Terutama di Jawa. Kenapa kok begitu? Bukan berarti orang Tionghoa jahat. Saya memandangnya orang Tionghoa itu jadi korban software kolonial yang ditanam sejak zaman penjajahan. Sementara itu orang pribumi yang kebanyakan ya, sekali lagi kebanyakan. Tentu ada kelompok-kelompok priai yang raden-raden itu ya, mereka nggak merasa lebih rendah daripada orang Tionghoa. Tapi orang-orang Jawa pada umumnya, orang-orang pribumi pada umumnya itu memandang orang Tionghoa lebih tinggi. Kenapa? Ya karena softwarenya kolonial, sama-sama korban ideologi kolonial. Dua kelompok ini, pribumi dan Tionghoa, kalau di Indonesia ya, ini memandang Eropa sangat tinggi. Sekarang kamu cari di mana orang Tionghoa menikah dengan cara Tionghoa baju merah-merah, nggak ada. Ya tentu karena Orde Baru melarang, is okay. Tapi semua serba Eropa, bro. Bahkan kalau kamu tahu ya, generasi muda Tionghoa sekarang itu namanya nama bule semua, Kevin lah, Charles lah, nggak ada. Bahkan juga sekarang ya kalau di kalangan pribumi, kalau nggak pakai nama Indonesia sekarang sudah mulai jarang, nama Arab kan kelas 2. Atau nama Eropa sekalian, Michael lah. Kenapa kok kita lebih bangga pakai nama Michael daripada Budi? Kenapa kita lebih bangga pakai nama Josh atau Joshua daripada pakai nama Agus misalnya? Ya karena otak kita terjajah. Itulah kenapa sepatu lokal jauh tidak laku daripada sepatu impor. Semua produk impor itu laku. Ya karena itu, bro. Ini bukan lagi soal milenial sih. Ini soal kondisi kita sebagai negara bekas jajahan. Tetap ada hubungan sih. Karena kan aku tadi kan bahas tadi kan yang Lati itu tadi kan dua jenis. Itu kan anak-anak milenial tuh. Dan penggemarnya juga rata-rata anak milenial. Hebat sekali mereka. Saya melihat itu di komen-komen itu, mereka tuh serasa wah, kita ini loh karya Lati diapresiasi oleh orang luar negeri. Kenapa orang negeri? Karena kan Indonesia sendiri sebenarnya kan pasar ya, begitu besar dengan 250 jutaan kurang lebih penduduk kan. Bro, saya emosi kalau sudah bicara gini. Berapa banyak anak muda Indonesia mau belajar gamelan? Sementara gamelan itu dijadikan mata kuliah di beberapa universitas di luar negeri. Kita memandang begitu rendah budaya kita sendiri. Kenapa? Itu software orang terjajah, bro. Terlepas dari soal software yang ditanamkan Belanda, kan paling enggak kan mereka butuh yang namanya diakui. Nah,
seperti itu sih. Hmm. Berarti memang sangat fatal sekali ya. Fatal. Kebutuhan untuk diapresiasi termasuk Fatal. pengakuan, pujian Fatal. itu. Ya. Itulah kenapa di poin yang berikutnya tadi saya sempat sebut 5 poin kan. Poin berikutnya itu adalah mereka mengejar eksistensi. Nah, eksistensi ini juga menarik ini. Ya, akhirnya. Mereka lakukan apapun. Percayalah, dari banyak sekali anak muda yang saya jumpai, kalau kita bicara buat Virginius misalnya, mereka mendapatkan eksistensi dalam hal karya yang keren sekali, sangat keren. sekarang sudah 80 juta view. Oh, itu luar biasa. Tapi tidak sedikit juga yang mengejar eksistensi dengan cara, aduh bro, ini sorry, perbuatan yang sangat bodoh. Demi mendapatkan banyak like, view di media sosial, di Instagram atau di mana. Pernah nggak kamu ingat mereka tuh bikin tayangan konten sabun dijilat-jilat itu loh. Itu kan konyol itu. Bodoh gitu. Ya, konyol itu. Demi apa? Demi pengakuan, demi eksistensi. Ada lagi kalau nggak salah, kalau sempat video ya, ini sambil tak timbal ya. Waktu itu waktu puasa, pas sebelum lebaran tahun kemarin ini, beduk sahur kan tahu toh, bangunin orang sahur itu. Aku lihat di video waktu itu sekumpulan anak-anak milenial di dalam makam bro. Demi apa coba? Itu misalnya tiba-tiba yang dalam makam itu keluar, ada lauknya bahkan repot. Nah, itu apa itu eksistensi? Saya tentang makam itu saya nggak bisa komentar karena karena saya nggak tahu bro, saya nggak nonton tuh. Cuma ya itu mereka lakukan apapun demi eksistensi. Untuk kalau yang punya TikTok ya, saya nggak punya TikTok, tapi kan banyak sekali konten-konten TikTok tuh masuk Instagram ya, masuk Instagram. Berapa banyak remaja putri atau perempuan itu, sorry, jualan Belanda. Jualan Belanda. Ditonjolkan demi view, demi ya mungkin mereka juga bisa mengakses materi dari situ, dapat endorse, dapat apa ya mereka pertukarkan itu. Tapi saya lebih mendukung itu kalau di ranah media sosial ya. Kalau di sekolah misalnya banyak sekali anak-anak yang sebut saja merokok. Kalau mereka suka rokok ya kita katakanlah mereka bisa kan merokok setelah pulang sekolah. Mereka bisa kan merokok katakanlah di tempat yang sepi atau orang. Tapi kenapa mesti merokok di sekolah? Supaya dilihat. Dia dapat wow dari teman-temannya. Hanya gara-gara wow saja. Kadang anak-anak itu bikin ulah aja, bikin ulah. Itu bukan karena apa-apa. Karena dia butuh perhatian aja. Karena butuh perhatian. Dia nggak sadar kenapa ya saya kok nakal ya. Pernah saya tanya dari adik kenapa sih kamu lakukan ini? Nggak tahu. Hanya karena butuh perhatian ya mereka. Analisa saya. Dia butuh perhatian, dia butuh eksistensi. Hal-hal yang bisa membuat orang menarik, walaupun itu yang negatif. Ya. Mereka kan melakukan apapun. Ngomong-ngomong soal milenial hanya ingin eksistensi saja. Apakah memang gara-gara kan zaman ini kan serba digital tuh. Iya. Apakah itu pengaruh? Sangat. Misalnya tidak digital kayak zaman-zaman dulu masih eksistensi kita ya. Eksistensi kita itu dulu sepeda BMX. Ya. Benar. Eksistensi kita dulu sepeda BMX dikasih apa namanya? Yang pancatan di belakang. Bisa bunyi kayak motor itu. Ya. Eksistensi kita dulu layangan gitu ya. Sekarang sedikit berbeda. Kenapa? Karena mereka bisa akses informasi, bro. Wah, mereka punya banyak contoh. Banyak informasi itu ya. Nah. Ingat enggak yang terakhir viral itu? Sumbangan COVID tapi isinya sampah itu. Wah, itu. Ya itu gambaran anak muda zaman sekarang. Ujung ke pihak berwajib pidana ya. Itu gambaran anak muda zaman sekarang. Dan itu yang viral, yang kita ketahui. Berapa banyak yang nggak kita ketahui. Mereka haus eksistensi, mereka haus pengakuan, mereka haus pujian, mereka mencari itu. Dan karena banyaknya begitu gampangnya informasi yang masuk ya. Ya akhirnya contohnya kan banyak. Ya syukur-syukur kalau mereka mencontoh lari. Ya. Syukur-syukur kalau mereka mencontoh hal yang positif. Hal yang positif. Ya. Nah ini juga sedih juga, kadang media itu bad news is good news. Ya. Mereka memberitakan hal yang pokoknya laku aja, pokoknya viral aja. Ya benar. Mengeksploitasi semua orang lah, termasuk milenial. Mereka punya banyak sekali pilihan di media. Ya. Wah, begitu ya, problem yang sangat complicated ya. Sangat complicated. Makanya saran saya, masukan untuk orang tua, jangan biarkan anak Anda, kalau kamu masih muda ya, adik Anda
itu kekurangan apresiasi, Apresiasi. kekurangan pengakuan, kekurangan penghargaan. Karena fatal, mengerikan itu. Tadi kalau nggak salah apa namanya, milenial ini sumber penuh banyak informasi. Iya. Memang kenapa kalau milenial itu banyak informasi? Banjir informasi. Banjir informasi. Kalau analogi sederhananya gini, seperti kalau kita ke food court, Ya, kita ke food court, kan banyak sekali pilihan. banyak pilihan. Ini bingung nih. Beda kalau kita ke Depot Rawon misalkan, jelas makanannya. Kita ke sana mau ngapain, jelas. Tapi begitu kamu masuk gadget, kamu ditawari beragam menu. Di food court itu satu sisi menguntungkan karena kita bisa memilih apa yang kita suka. Tapi di sisi lain, untuk milih satu makanan bisa setengah jam. Itu yang dialami anak-anak. Apakah ketika anak-anak kebanjiran informasi itu, kita kira informasinya semua berbobot? Tidak semua. Banyak sekali informasi sampah. Ya, Kalau kita lihat Instagram, lihat YouTube, berapa banyak konten sampah? sampah. Banyak sekali. Saya itu masih heran loh, sabun di mood itu loh, aduh itu bodoh banget. Dan itu banyak, tidak 1-2 orang yang lakukan waktu itu. Sorry ya, ada beberapa akun yang ya kamu tahu lah, yang mimi something, yang anak perempuan kecil, Yang kamu tahu lah. Iya. Apa sih yang diajarkan ke anak-anak muda kalau konten-konten seperti itu? Ya saya mohon maaf sekali lagi, bukan bermaksud mendiskreditkan. Tentu ada yang baik dari mereka, tentu ada yang baik. Tapi ya saya rasa penting bagi anak muda untuk bisa menseleksi, mensortir mana konten-konten yang positif buat mereka. Nah, termasuk kan sekarang kan banjir informasi ya, karena aksesnya sangat mudah, internet di mana-mana. Ada wifi, kalau enggak kan kita apa namanya? Kita bisa terkoneksi di mana-mana. Nah, dengan apa koneksi yang begitu mudahnya, apalagi sekarang kita sudah 5G belum ya? Belum ya, masih 4G ya. Nah, itu kan sangat cepat sekali informasi yang masuk, termasuk hoax itu yang makanya bro, banjir informasi itu ya. Informasi hoax. Asal buzzer algoritma mendukung, itu jadi kebenaran. Itulah kenapa penting sekali kalau dalam pendidikan tuh ya, anak-anak kita harus dilatih. Kenapa dilatih? Karena ini skill. Critical thinking skill. Mereka harus kritis. Apa sih kritis? Kritis itu kan terlalu abstrak ya. Saya jelaskan. Kritis itu mencurigai segala sesuatu. Tidak mudah percaya pada segala sesuatu, termasuk kata-kata gurunya sendiri. Setuju saya. Saya selalu bilang gitu ke siswa saya. Benar. Jangan pernah percaya sama kata-kata saya. Kamu harus cari sendiri. Karena bisa saja saya salah. Benar. Bisa saja saya out of date. Saya nggak up to date informasi saya. Saya bilang ke siswa-siswa saya, jangan percaya sama saya. Itu cara menyiasati berita atau apa informasi yang masuk ya. Dan anak-anak harus dibiasakan. Supaya tidak gampang. Itulah kenapa masyarakat Indonesia gampang sekali kena hoax. Karena itu. Belum lagi tentang banjir informasi, bro. Konten porno. Wah, ini waduh, itu ngeri, bro. Ngeri, sungguh ngeri. Karena itu di media yang gampang didapat itu ya. Iya. Kelihatannya aja anak-anak muda kita tuh pandai pencitraan, bro. Orang tuanya aja nggak tahu mereka akses apa. Itu. Tapi untung pemerintah kita ini mulai membatasi toh kayak konten-konten negatif itu ditutup. Berapa banyak orang tua yang nggak sadar, dikira anaknya baik-baik saja, ternyata terlibat kelompok radikal. Wah, ini itu kan karena banjir informasi. Bentar. Radikal ini bisa kamu jelaskan dalam artian apa? Ya kira-kira kurang lebihnya garis besarnya ya tentang terorisme lah. Ikut gitu aksi, ya itu kan banyak. Yang orang tuanya berpikir baik-baik saja, tapi ternyata anaknya sudah sangat dalam terlibat kelompok radikal, bahkan sampai berangkat ke Suriah dan lain sebagainya, bergabung dengan ISIS dan lain sebagainya. Itu karena banjir informasi. Karena banjir informasi dan mereka seakan-akan hal ini yang benar, jadi mereka pikir begitu ya. Belum lagi konten-konten misalnya ini no hard feeling LGBT. Saya sangat menghormati kalaupun ada viewer di sini yang mendukung LGBT, it's okay. Saya juga menghormati teman-teman saya yang LGBT, tapi ini hanya menyampaikan bahwa konten LGBT itu sangat masif. Sangat masif. Bagi orang-orang tua yang tidak setuju dengan LGBT ya hati-hati aja.
Kalau masif dan halus. Kalau pendapatmu sendiri sih gimana soal LGBT? Saya dalam posisi gini bro ya, orientasi seks. Oke. Orientasi seks itu rumit bro. Gini deh. Rumit ya gimana? Gini, kamu homo atau hetero? Kamu suka sesama jenis atau lawan jenis? Lawan jenis lah. Lawan jenis ya. Berarti kamu tidak suka laki-laki. Saya konfirmasi nih. Kamu laki-laki? Aku laki-laki. Kamu tidak suka laki-laki. Ini dalam hal apa ini? Maksudnya suka ini soal orientasi seks, bro. Orientasi seks. Oh, enggak lah. Kamu tidak suka bernafsu dalam tanda kutip dengan perempuan. Oh. Catat ya. Oke. Sekarang kamu bayangkan kamu sedang berciuman hot dengan saya. Oh tidak. Pemirsa, jangan bayangkan ya. Ini untuk edukasi aja. Jijik nggak? Ya jijik lah. Sama bro, saya juga jijik karena kita hetero. Oh oke. Suatu kali saya pernah Oke, sorry. Saya cut dulu ya. Pemirsa di rumah bisa memberikan pertanyaan di komentar Sungai Kehidupan. Nanti sebisanya kami akan jawab. Ya. Oke, lanjut. Oke. Kita jijik karena kita berdua sama-sama hetero. Oke. Suatu kali, kenapa kok saya tanya itu tadi? Saya pernah ngobrol dari hati ke hati dengan teman saya yang homoseks. Oh, pernah ngobrol. Saya beberapa relasi ada yang homoseks. Okay. Dia bilang gini, Robi kamu bisa nggak ciuman sama cowok? Nggak bisa dong, jijik dong. Kamu bayangkan dah, ciuman hot sama aku, jijik dong, nggak bisa dong. Oh, sorry bro, kamu kan tahu saya hetero. Dan kemudian teman saya yang homoseks itu dia bilang, sama Robi, kalau kamu paksa saya ciuman sama perempuan, saya jijik juga. Kenapa? Karena saya sukanya laki-laki. Jadi teman-teman, para viewer, betapa tidak fairnya kalau ada seorang homoseks dipaksa untuk menikah atau berinteraksi seksual dengan lawan jenisnya. Sama seperti kita yang hetero nggak mau kan sama sesama jenis. Yeah. Jadi ya itulah. Saya bukan membenarkan siapa, tapi ayo berempati. Betapa sulitnya jadi teman-teman yang homoseks itu. Begitu. Nah ini loh di komen sama Ko Johan Mamantoyo. Muntah gue. Nah, kan? Pemirsa, ini cuma apa namanya? Karena hetero. Yeah. Orang hetero selalu begitu. Oke. Pasti nggak bisa. Sama seperti orang yang homo juga nggak bisa, bro. Dan sekarang saya tanya deh, kok bisa sih? Kenapa sih laki-laki suka laki-laki kan selalu gitu? Sekarang saya tanya, sejak kapan kamu suka perempuan? Kalau kamu ingat deh. Waktu SD. SD kan? SD. Saya ditanya gitu sama teman saya yang homo itu. Robi, kamu sejak kapan suka perempuan? TK. Sama Robi. Saya TK lihat perempuan itu nggak biasa aja. Lihat cowok yang ganteng saya suka. Nah, itulah kenapa banyak sekali teman-teman yang homoseks tapi ada di kultur masyarakat yang heteronormativitas, yang mendukung heteroseksual, itu merasa terjebak di tubuh yang sama. Saya nggak mau diciptakan kayak gini. Mereka menggugat Tuhan, macam-macam lah. Saya nggak membenarkan ya sekali lagi, tapi saya mengajak para viewer kita berempati lah. Tidak mudah jadi orang-orang berorientasi seksual homo. Nah, kembali lagi ini kamu tadi sudah nyinggung soal seks nih, Mama. Tadi kamu poin yang terakhir bilang bahwa milenial ini lack of sex education. Yes. Very yes. Bisa dijelaskan menurut pandangan Robi sebagai pengajar. Bro, data itu banyak, jejak digital banyak, kamu bisa cek berapa banyak sih angka menikah karena katakanlah hamil duluan. Di luar menikah. Penelitian banyak dari kampus-kampus, berapa banyak sih anak muda yang terlibat free sex segala macam. Berapa banyak sih angka aborsi? Kenapa sih perlu diaborsi? Ya mungkin ada yang anaknya sudah banyak akhirnya aborsi, tapi sebagian besar anak-anak muda yang kebablasan. Nah ini ya, orang tua juga, sekolah juga, semua lah, gereja atau apa ya, institusi-institusi yang punya tanggung jawab moral untuk mendidik anak-anak muda. Sudahlah, jangan tabukan seks, karena mau tidak mau remaja ketika dia masuk usia puber, organ seksualnya ini sudah aktif. Boleh tak sebentar, ada pertanyaan yang masuk? Silakan. Boleh ya. Ini ada pertanyaan dari Ko Johan, Ko John ya lah. Halo Ko John, gimana kabar? Hey, Ko John ini bertanya, apa sih dampak positif dari era banjir informasi ini buat adik-adik kita yang masih generasi Z? Dampak positif
Tadi kan kamu lebih banyak dampak negatifnya tuh. Ya tentu banyak sekali dampak positifnya. Kita bisa akses informasi apapun. Sama seperti tadi banyak konten sampah di YouTube, banyak konten-konten yang sangat luar biasa di YouTube. Kamu hari ini anak-anak muda bisa belajar apapun. Oh iya. Dari YouTube, dari blog, dari banyak sekali konten-konten positif. Sekarang orang nggak, sorry ya untuk sekali lagi teman-teman yang personal trainer. Sekarang orang-orang nggak perlu personal trainer ke gym. Iya. Semua ada bisa di YouTube. Makanya Nah. itu teman kita Ibu Lian punya channel memasak. Wah. Kita bisa tutorial mas. Aduh, manfaatnya banyak sekali. Nah. Banyak sekali banyak informasi itu. Nah, itu apa namanya? Bahwa selain negatif hal-hal negatif yang kita dapat dari banjirnya informasi, ternyata ada hal-hal positif. Oh iya, jelas itu. Saya sendiri juga dulu belajar gitar. Iya. Ada lagu tertentu yang susah gitu. Saya juga browsing lah. Ya. YouTube. Padahal kalau mau tanya teman bisa, tapi ya gengsi lah. Kenapa bro gengsi? Lah akhirnya kan lihat YouTube lah, atau informasi apapun itu juga. Nggak perlu gengsi lah bro. Semua master itu awalnya ya beginner, ya. Semua ahli itu awalnya ya nggak bisa apa-apa kok. Nggak, ngapain kita gengsi? Anak-anak muda nggak boleh gengsi ya, belajar. Ya benar. Setuju. Oke, lanjut tadi soal sex education. Oke. Nah, balik ya. Mau atau tidak mau, ketika kita masuk usia remaja, kamu ngalami, saya ngalami bro. Kamu bermasalah nggak tentang mengenai gejolak seksual? Gimana? Kamu bermasalah nggak dengan gejolak seksual? Bermasalah itu dalam hal ya pasti kita semua pernah struggle kan. Jelas dong. Itu bukan cuma kita bro, semua lelaki saya rasa struggle. Dan hanya lelaki toh, perempuan juga. Mungkin saya nggak tahu, saya nggak bisa mewakili perempuan, karena saya nggak tahu rasanya bro jadi perempuan. Nah, mau tidak mau usia belasan organ seksualnya sudah aktif. Dan seks ini menempati sesuatu yang sangat penting dalam hidup manusia. Kenapa? Karena suatu kali ya, ini saya belajar bagi bapak ibu, teman-teman yang punya anjing. Kau perhatikan aja. Aduh, bunganya. Loh, anjing laki-laki, kalau dia musim kawin yang jantan itu, dan tidak ada musuhnya, tidak ada betinanya, apa yang dia lakukan? Kaki meja disikat bro, kaki majikannya disikat. Wait, tunggu. Apakah anjing itu begitu bodoh sehingga dia nggak bisa membedakan kelamin anjing perempuan dengan kaki meja? Dia tahu bro, dia tahu, tapi kenapa disikat? Itu membuktikan bahwa dorongan seksual itu besar banget pengaruhnya. Itu nggak cuma di anjing loh bro. Suatu kali ya, adik saya itu pelihara burung kicau. Terus kakak saya dari Jawa Tengah itu pulang, dan ada satu burung itu nggak bisa tenang bro, nggak bisa tenang, nabrak-nabrak. Iya. Iki waktunya dikawinkan. Wah. Sampai di segitu. Dan kalau kamu cek sejarah seksualitas ya, waduh itu berapa banyak sih kasus, apalagi di kerajaan-kerajaan itu kakak disikat sendiri segala macam dan segala macam. Bedanya manusia dengan hewan kan itu. Seks kita punya normanya. Oh, seks itu harus dengan suami istri. Seks itu harus begini, harus begitu. Kalau hewan kan enggak, bro. Semua disikat aja itu. Nah, karena usia belasan itu mau tidak mau organ seksual harus aktif. Mulai aktif ya. Sementara jadi ya hardware-nya itu aktif, software-nya nggak dikasih bro. Makanya sembarangan. Nggak imbang. Iya. Makanya sembarangan, semua disikat aja. Sex education, sekali lagi sex education penting banget. Apa karena kita ini hidup di negara timur ya, bahwa kalau ngomong soal seks saja itu, apalagi di publik itu seperti hal yang tabu yang itu jangan dibicarakan di umum, atau mungkin nanti misalnya orang tua nanti kamu tahu sendiri. Itu. Nah sebenarnya gini ya. Ya tentu itu berpengaruh sih. Pengaruh juga ya. Nah tentu. Nah soal sex education ya. Sewajarnya sih siapa saja yang berhak untuk mengedukasi milenial tentang seks. Bukan berhak ya. Maksudnya yang bisa, karena kan katakanlah tuh anak, katakan ya tadi kamu bilang kan kita kan kurang pelajaran seks. Yes. Akhirnya mereka mencari informasi itu di luar dan akhirnya terjadi salah kaprah. Yes. Nah, ya orang tua bro. Orang tua ya pasti ya. Itu paling bertanggung jawab. Orang tua itu menaruh pondasi segala sesuatu terhadap anak. Kalau saya ditanya siapa yang paling bertanggung jawab, ya jelas orang tua. Orang tua paling penting. Kemudian institusi sekolah itu bertanggung jawab sekali. Kenapa? Karena
anak itu sekitar 8 jam di sekolah. Ya tentu SD, TK lain lagi ya. Tentu ada. Mereka menghabiskan cukup banyak waktu di sekolah untuk belajar. Belajar apa sih? Belajar menjadi manusia yang beradab, termasuk dalam hal seksualitas, kehidupan seksnya. Kemudian ya institusi seperti gereja, pengajian atau apalah, itu semua bertanggung jawab lah. Sangat bertanggung jawab sekali. Iya. Nggak bisa ditunda karena umur 13-14 sudah aktif tuh. Yang perempuan sudah mulai mens, yang laki-laki sudah mimpi basah mungkin dan itu siklus kan. Itu perlu dikelola. Dan anak-anak nggak punya pengetahuannya, dia nggak mengenal tubuhnya. Dan celakanya akses terhadap informasi begitu gampang terhadap konten porno. Itu sudah kan sempurna kan untuk terjadi semuanya, terjadi free sex, terjadi hamil di luar nikah, terjadi prostitusi, sempurna. Makanya ya harus dihentikan dalam arti kita mulai memperkenalkan sex education sejak SD. Sejak SD. Sudah telat. Kalau SMP itu sudah nggak never too late ya, cuma kalau bisa SD. Kalau masih balita gitu, saya pernah karena saya tinggal di pemukiman ya. Yes. Karena itu memang dekat gitu ya. Apa namanya? Ada anak kecil ya, masih cewek itu, masih balita gitu. Dia mandi sama ayahnya, wanita. Oh ya bagus lah. Maksudnya dia ini sama itu ya, ini saya ya itu apa ya maksudnya? Itu apa bisa dimasukkan sebagai ya itu bagian dari sex education. Tidak apa-apa. Ya. Bahwa laki-laki berbeda dengan perempuan. Bro, saya kurang tertarik sih membahas lebih dalam tentang sex education karena saya merasa tidak cukup berkapasitas. Tapi kalau ditanya itu bagian dari sex education. Bahwa ya banyak kan kita lihat pelecehan seksual terhadap anak itu kan terjadi. Nah, maka dari kecil anak harus tahu bahwa tubuhnya yang bagian-bagian seksualnya itu hanya boleh diakses oleh mamanya saja misalnya. Jadi udah boleh sembarangan orang cium pipi anak itu nggak bisa. Karena kenapa ya? Siapa yang bisa tahu akan terjadi apa? Nah kembali lagi tuh tadi kan aku ngomong apa karena kita ini hidup di negara timur kan seks itu sesuatu yang tabu lah. Kembali dia aku cerita soal anak perempuan kecil tadi yang mungkin berumur 5 tahun mandi bareng dengan ayahnya. Ada salah satu tetangga itu yang nyeletuk. Gimana bro? Itu orang tua gak kena itu. Kenapa kok mandi laki maksud ayah mandi sama anak perempuan? Nah itu berarti kan seakan kayak pelajaran ya salah satu kan pelajaran sex education itu enggak boleh, tabu gitu. Nah, ini jadi inspirasi buat saya ini. Kata-kata kamu membuat saya terinspirasi. Apa yang terinspirasi? Yang butuh sex education itu pertama-tama bukan anaknya, tetapi orang tuanya. Tapi itu tipikal sih. Tipikal maksudnya dalam banyak kasus bukan cuma soal seks, soal pendidikan, soal apapun. Seringkali bukan cuma anak yang perlu diedukasi tapi orang tuanya. Itulah kenapa sekolah itu menjadi penting untuk mengundang misalnya orang tua untuk ke sekolah, untuk konseling, untuk ya orang tua dan sekolah itu kan partner. Jadi orang tua yang seringkali perlu diedukasi, termasuk ya dalam hal seksual dan lain sebagainya. Ya. Ini ada pertanyaan nih dari Ko Yun Martin. Halo Ko Yun Martin. Ya. Bagaimana caranya mengambil hal-hal positif dari 5 hal yang dihadapi milenial tadi? Bagaimana cara mengambil hal-hal positif dari 5 hal yang kita sebut? Berarti ini rangkuman ini. Kalau ditanya begitu ya orang tua kasih apresiasi yang cukup. Kalau enggak dia cari di luar loh. Kalau enggak anak-anak cari di luar. Orang tua awasi secara berkala akses anak-anak terhadap informasi. Jangan dibatasi, tapi diberi rambu-rambunya. Orang tua mengawasi, kadang kan anak kan semakin menginjak dewasa, biasanya kadang enggak mau dianu. Itu kira-kira siapa bilang? Ya. Itu anak yang tidak mau disentuh orang tuanya karena orang tuanya nggak bangun pondasi bro. Gitu. Orang tuanya tidak bangun pondasi dari awal. Maka kalau mau menyentuh ketika anaknya sudah remaja susah pasti. Pasti susah. Kecil ya. Iya kalau dari kecil. Tapi gini ya, jangan berkecil hati untuk diajari sex education sejak dini. Orang tua harus cari apa sih seks itu gimana, seksnya anak muda itu kayak gimana. Nah supaya anak-anak tidak haus, bisa mengelola seksualitasnya. Pemberian apresiasi yang cukup di rumah itu tidak membuat mereka haus untuk mencari di luar dan tidak perlu haus mencari eksistensi dengan cara-cara yang bodoh atau tidak benar tadi.
Itu bro. Oke, itu adalah bagaimana cara mengambil hal positif Ya, dari dong. 5 kesimpulan. Ini ada pertanyaan lagi dari Ko Johan Lomantoyo. Halo Ko Johan. Halo, Ko. Ya. Apakah ada korelasi antara pendidikan orang tua dan perilaku anak sekarang? Oke. Ini tadi, ya. Coba. Enggak. Apa korelasinya? Gini dulu, kita sepakati dulu pendidikan itu apa. Oke. Ya. Dalam pandangan saya, sekali lagi dalam pandangan saya, mungkin teman-teman juga punya banyak referensi. Pendidikan itu bukan soal titel atau ijazah. Pendidikan itu bisa kita peroleh jadi apapun. Pendidikan itu apa sih? Membentuk manusia yang tadinya tidak beradab menjadi beradab. Nah, Kalau bicara tentang fisika matematika, itu kan cara berpikir metodologis, benar. cara berpikir logik. Nah, pendidikannya di situ, bukan nanti dia pandai ngitung, itu ekses dari, tapi bagaimana dia bisa berhitung bisa berpikir secara logis, koheren, dan analitik misalnya begitu. Oke. Nah, kita susah bro, ketika saya bicara tentang pendidikan itu investasi untuk peradaban misalnya, kenapa banyak sampah di kali-kali di Indonesia? Wah, itu problem Itu yang gagalnya sangat lama itu. Itu gagalnya pendidikan. Dan kamu tahu yang buang sampah itu bukan orang-orang yang tidak sekolah. Iya. Mobil Alphard buka juga buang. Buang lah. Tuh, itu kadang rasanya nek aku itu parah itu. Pendidikan kita seringkali diperlakukan secara instrumental. Instrumental itu hanya dipakai sebagai alat. Oke. Kalau saya pinter, saya bisa lebih berkuasa terhadap orang yang kurang pinter. Jadinya seperti itu. Padahal panggilan pendidikan itu untuk membuat manusia menjadi beradab, untuk menjadikan manusia itu menjadi berperi kemanusiaan, menghargai manusia yang lain. Berapa banyak misalnya titelnya boleh doktor, tapi memandang rendah tukang beca. Iya. Berapa banyak? Itu tidak mencerminkan keadaban. Apalagi ngaku Kristen pula. Berapa banyak orang Tionghoa memandang rendah orang Jawa. Itu tidak mencerminkan keadaban. Padahal S2. Berapa banyak orang kaya yang memandang rendah orang miskin. Iya. Katanya sekolah tinggi. Itu tidak mencerminkan keadaban. Ngaku Kristen pula. Kamu nggak tanya sih, kenapa kok saya udah berkali-kali bilang ngaku Kristen? Tanya lah. Mengaku Kristen. Iya, tanya lah. Kenapa? Karena ini, tanya lah. Kenapa? Karena mau orang cacat, orang miskin, orang gay, orang apa tadi? Miskin, orang apa? Jawa, orang apapun lah latar belakangnya. Yesus mati untuk mereka. Artinya mereka seharga darah Kristus. Dan kalau Anda mengaku Kristen, dan memandang sesamamu itu lebih rendah dari kamu karena pendidikannya, karena apapun, karena warna kulitnya, karena apapun, yojok mengaku Kristen. Karena mereka seharga darah Kristus. Kristen itu pengikut Kristus. Kalau kamu pengikut Kristus, artinya kamu berpikir dan melihat dengan cara Kristus melihat. Saya sangat setuju sekali, bro. Amen. Wah, gimana audiens pemirsa di rumah? Perbincangan yang sangat menarik kali ini. Saya sendiri merasa terberkati. Puji Tuhan. Ada tadi juga ada informasi yang baru saya terima. Wah. Ya, puji Tuhan. Wah. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat juga buat pemirsa di rumah. Ya. Oke, kita akan akhiri bincang-bincang malam kita hari ini. Sampai ketemu lagi di minggu mendatang dengan topik yang berbeda. Oke, thank you. Tuhan memberkati. God bless you. Yo, sampai ketemu lagi. God bless. Thank you.